anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Provinsi Nusa Tenggara Timur, Angelo Wakekako, dalam diskusi lesehan dengan sejumlah awak media di Kota Bajawa, Kabupaten Ngada Flores, NTT, secara terbuka mengungkap suara-suara kegelisahan masyarakat lokal Floba Mora terhadap eksistensi Labuan Bajo sebagai kawasan super prioritas. Aspek potensi penggembosan optimalisasi pasar terhadap hasil-hasil pertanian masyarakat lokal. Secara belak-belakan, Angelo juga mengurai adanya catatan kegelisahan warga lokal terhadap gerakan-gerakan ekonomi besar yang tidak berpihak terhadap komoditas pertanian masyarakat lokal. Angelo juga menilai telah terjadi pergeseran identitas Floba Mora atas kehadiran Floratama, meski Floratama terkesan hanya untuk dilihat dari perspektif pariwisata. Menurut Angelo, mendukung Labuan Bajo sebagai kawasan super prioritas harus dibarengi dengan kepekaan nurani terhadap nilai-nilai kepentingan Floba Mora secara lebih mendalam. Secara khusus harus dapat mengantisipasi potensi penggembosan optimalisasi pasar komoditi pertanian masyarakat lokal Floba Mora. Berikut video Angelo ungkap kegelisahan masyarakat lokal. Warga lokal, dan ini dalam kaitan dengan bagaimana isu-isu pariwisata yang memang kelihatan sudah mendunia, tapi berikutnya ada beberapa hal yang apa dipikirkan dan apa didiskusikan. Ini penting ketika ada di daerah saat ini sebagai DPD. Apa yang bisa disampaikan? Kegelisahan yang sudah disampaikan tadi, yang ditemukan di masyarakat soal bagaimana terhambatnya distribusi arus barang komoditas untuk menunjang urusan pariwisata di Flores, di Nusa Tenggara Timur, yang hari ini cukup gencar dengan ditetapkannya Labuan Bajo sebagai salah satu kawasan super prioritas di Republik ini. Dan dalam kaitan ini kita tahu bersama bahwa 2022 akan diselenggarakan pertemuan para pemimpin negara maju di dunia yang tergabung dalam G20. Di situ sebenarnya sebagai pertanda dibukanya Labuan Bajo yang tentu diharapkan menjadi energi yang besar untuk menyedot kehadiran para wisatawan di Flores, yang kemudian diharapkan bisa memberikan efek perekonomian terhadap masyarakat lokal Flores itu sendiri. Tapi dengan realitas tersumbatnya arus distribusi barang komoditas pertanian khususnya sebagai salah satu buffer dalam mendukung pergerakan pariwisata di sana, tentu bisa kita temukan melalui gerakan-gerakan ekonomi yang tidak berpihak terhadap kepentingan masyarakat lokal. Ini harus dijadikan akumulasi kegelisahan bersama masyarakat Flores dan juga Nusa Tenggara Timur sebagai bagian penting dari Labuan Bajo itu sendiri. Ada satu hal yang menurut saya terjadi pergeseran identitas kita sebagai orang Nusa Tenggara Timur. Dengan beberapa waktu yang lalu, banyak gerakan yang kemudian menggeser konsepsi kita sebagai orang Nusa Tenggara Timur dari Floba Mora sebagai Flores, Sumba Timur, dan Alor yang merupakan identitas kebanggaan kita sebagai orang NTT. Hari ini ada istilah baru yang namanya Floratama dengan menggabungkan Bima sebagai bagian dari entitas di Nusa Tenggara Timur, walaupun mungkin untuk kepentingannya pariwisata. Saya membayangkan dengan bergabungnya Bima sebagai bagian satu kesatuan zona dalam kaitan dengan pariwisata di Labuan Bajo, sebenarnya ini merupakan bentuk pembantahan, siapapun yang melakukan itu, yang mencetuskan itu, sebagai bentuk pembantahan terhadap keberadaan Mandalika di Nusa Tenggara Barat yang merupakan satu kesatuan dengan Labuan Bajo sebagai 5 wilayah super prioritas yang sedang dikembangkan oleh pemerintah pusat bersama Toba, Borobudur, dan Likupang di Manado. Jadi ketika memasukkan Bima sebagai bagian dari Floratama, menurut saya Bima mesti diletakkan dan dimasukkan dalam satu kesatuan konsep ekonomi pariwisata di Mandalika sebagai energi terbesar, bukan di Labuan Bajo. Labuan Bajo biarkan bergerak dan menjadi satu kesatuan dalam konsepsi Floba Mora yang sudah mengurat akar
hidup lama dalam sebuah benak pikiran anak Nusa Tenggara Timur. Konsepsi ini yang menurut saya perlu diperhatikan, perlu dipelajari, dan kiranya keberadaan Flores dan wilayah sekitarnya harus menjadi prioritas paling pertama untuk menyuplai apapun kebutuhan wisatawan di Labuan Bajo. Labuan Bajo sudah menjadi hal yang luar biasa, hal besar. Jangan sampai keberadaan Labuan Bajo kemudian mengenyampingkan eksistensi masyarakat lokal melalui produk-produk yang dia hasilkan di kebunnya. Kita sadar bahwa orang Nusa Tenggara Timur belum tentu bisa membangun fasilitas penginapan, hotel, megah dan lain-lain di Labuan Bajo. Tetapi orang Nusa Tenggara Timur, orang Flores khususnya yang merupakan satu kesatuan, orang Manggarai khususnya yang lebih dekat dengan pusat di Labuan Bajo, harus memastikan bahwa isi dalam hotel yang ada di Labuan Bajo, makanan-makanan dalam hotel sebisa mungkin dimaksimalkan, diambil dari tanah-tanah yang ada di Flores, yang diolah oleh tangan-tangan kasih orang Flores. Biarkan barang-barang itu yang ada di sana. Kita tidak bisa membiarkan pasar bebas terjadi. Dalam konsepsi persaingan di Labuan Bajo, proteksi pemerintah terhadap masyarakat lokal, terhadap komunitas lokal menjadi prioritas paling pertama. Pemerintah memang tidak berdagang, tapi pemerintah harus memastikan terdistribusinya barang dari kampung-kampung pelosok di Flores ini masuk dan memenuhi standar sebagai pariwisata premium yang ada di Labuan Bajo. Itu yang mungkin paling pertama. Sehingga dua hal, secara ekonomi tentu menjadi prioritas, dan yang kedua secara narasi sebagai orang Pulau Bamora, saya pikir hari ini apa kita perlu mendiskusikan ulang dengan ada sebuah konsepsi baru tentang Flora Tama ini, yang hari ini dilakukan dalam kerangka menunjang keberadaan Labuan Bajo sebagai pariwisata super premium. Apakah anak-anak NTT, anak-anak Flores belum berusaha begitu banyak? Saya pikir temuan teman-teman di lapangan soal kegelisahan para petani, bahkan petani milenial yang hari ini sedang gencar-gencarnya membangun kembali lahan-lahan tidur, sudah menemukan kesulitan akan terdistribusinya barang mereka untuk bisa masuk di Labuan Bajo sebagai sebuah kawasan super premium. Apakah orang kita tidak bekerja? Mereka bekerja. Tapi bagaimana tugas kita untuk menjembatkan dan menghubungkan ini? Saya pikir ini menjadi penting, atensi untuk kita semua, bahwa pariwisata Labuan Bajo harus benar-benar memberikan dampak terhadap keberadaan masyarakat lokal. Saya pikir itu. Lalu mungkin berikutnya, apakah bisa jadi ini dijawab dengan adanya MOU para bupati? Ya. Sudah terjadi. Mungkin ada apa catatannya untuk MOU itu gitu? Ya. Untuk kepala daerah. Berkaitan dengan MOU antara Badan Otorita BOP ya, Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo dengan semua bupati. Yang saya sayangkan itu adalah itu, konsepsi awalnya adalah Flora Tama. Sehingga bukan bupati di Flores saja yang melakukan MOU dengan Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo, tapi juga ada Bupati Bima di sana. Perlu kita cek berapa banyak barang, berapa banyak hasil komoditas dari masing-masing kabupaten itu yang sudah terdistribusi ke sana. Itu perlu dicek secara kuantiti dan juga secara kualitas. Karena MOU itu dilakukan semua. Karena konsepsi awalnya Flora Tama. Flora Tama ini jadi menurut saya kesalahan persepsi di awal itu yang sudah ya mengharuskan terjadi seperti ini. Itu. Saya ingin mengecek juga dan meminta klarifikasi tentunya kepada Badan Otorita Labuan Bajo, apa dasar hukum memasukkan Bima dalam satu kesatuan kawasan dengan Flores dalam kerangka mendukung pariwisata di Labuan Bajo. Pertanian milenial Nagekeo, apa yang sejauh ini yang dilakukan di lapangan soal? Oke, yang pertama itu saya mau jelaskan bahwa kemarin itu pemerintah mengeluarkan instruksi untuk membentuk duta petani milenial di seluruh Indonesia. Nah, dari instruksi itu kemudian lahirlah banyak petani milenial termasuk di kabupaten-kabupaten di Flores. Saya salah satunya yang menjadi duta petani milenial Kabupaten Akeo. Alasannya tidak sederhana, saya juga berusaha lewat pertanian hortikultura. Dan hari ini kebun saya sudah menghasilkan hortikultura. Justru kegelisahan kami hari ini,
kami kemarin berpikir bahwa BOP itu, MOU yang ditantang oleh pemerintah daerah dengan BOP itu tidak angin segar. Tapi rupanya ketika kami panen, kami justru kebingungan kemana hasil pertanian kami ini akan dijual. Nah, kami harus berjuang sendiri, spekulasi di pasar-pasar, pagi sampai sore. Sedangkan hasil pertanian kami banyak. Misalnya di kebun beberapa kelompok tani yang kami punya, itu satu hari, satu orang bisa hasilkan di atas 50 kg, satu minggu. Nah, kalau kita pakai pasar lokal, maka itu kebutuhannya tidak pas. Karena kelebihan kapasitas, kelebihan cabai. Contohnya cabai. Yang jadi soalnya di situ. Terus hasilnya mau jual kemana? Kami berharap pemerintah bukan hanya menggagas untuk adanya duta petani milenial atau petani lokal atau apapun itu. Kami berharap setelah dibentuk, ya pemerintah wajib untuk mengawal hasil pertanian ini mau dijual kemana. Itu yang kami harapkan. Kami gelisah karena kami tidak mampu bersaing. Nah, sekarang kita lagi menggerakkan itu petani milenial yang bergerak di bidang hortikultura, lebih khusus ke organik. Nah, organik ini sekalipun tidak bisa kami jual kalau harga pasarnya seperti ini. Jadi kami itu berharap, saya khususnya dengan teman-teman kami yang bergerak dilabeli sebagai duta petani milenial, berharap pemerintah itu perhatikan juga bagaimana kami bisa mendistribusikan hasil-hasil ini ke daerah. Kami juga cukup kecewa. Kita semangat tanam, mereka dukung kita. Ini kamu tanam, silakan tanam, jangan tidur. Nah, giliran kita tanam, kita bingung sendiri. Ini mau jual kemana barang ini? Hasil akhir ya sudah, mungkin agak lemah juga nanti kita pada akhirnya. Loh, kalau kami tanam, kita buang waktu, buang tenaga, energi, anggaran semua, tapi pada akhirnya hasil tidak berbanding sebalik dengan usaha kita. Ngapain juga begitu? Ini kalau kegelisahan kami sebagai orang muda, khususnya duta petani milenial itu berharap pemerintah bisa memperhatikan ini. Lalu ini sudah bagaimana? Pernah dilemparkan ketika uji market ke Labuan Bajo misalnya dalam kaitan ini? Nah, seperti apa ceritanya? Oke, kalau ke Labuan Bajo ini kita kesulitan untuk mendeteksi siapa pelaku pasar sebenarnya. Yang jelas itu Mama Meleleh. Nah, tapi kita sulit masuk ke sana, sulit akses ke sana. Kenapa? Kami mencurigai sudah ada pelaku pasar yang sengaja memonopoli hasil pertanian sehingga mereka sendiri yang bisa menentukan harga pasar. Sekarang saya kasih contoh. Kalau saya dari Nagekeo bawa Lombok satu pick up, misalnya satu mobil, nah ketika sampai Labuan Bajo, di sana ada pemain pasar yang mengatur harga saya. Mau tidak mau harus jual berapa harga yang minta. Kenapa? Dia biaya produksi dan kemudian biaya distribusinya, saya sudah kalah, saya sudah rugi secara ekonomis. Mau tidak mau saya jual dengan harga murah. Ini kan masalah. Saya berharap kalau pemerintah mengatur ritme ini sehingga ya sudah ketika kami tanam walaupun jauh loh dari Nagekeo ke Labuan Bajo, setidaknya kami bisa mendapatkan hasil. Bukan untung besar sekali, tapi minimal mengembalikan pokok kami sehingga ketika kami berasa kami berusaha itu ada hasilnya. Jadi kami itu melihat jangan sampai ada pemain pasar segelintir orang yang mengatur harga pasar ini, sehingga mereka memboikot semua hasil pertanian, menjual kemudian dengan harga yang sangat rendah. Saya kasih contoh di Maumere. Maumere itu jual dengan harga rendah. Sekarang di Nagekeo, bisa juga di Bejawa. Nagekeo saya sebagai pelaku petani milenial yang punya komoditas hortikultura misalnya dalam bentuk cabai dan sayuran, kita justru kesulitan menjualnya karena harga tidak seimbang dengan biaya produksi. Itu kerugian besar sebenarnya yang kita alami. Tekan poin kami hanya pada pemerintah, karena pemerintah yang mengatur ini. Karena kalau biarkan kami pelaku pasar sendiri yang bermain, barbar nanti kita dibawa. Nah, gitu. Itu harapan. Harapannya terhadap BOP? Nah, BOP ini kalau menurut saya kemarin itu beberapa kabupaten sudah tanda tangan. Saya bicara pada skop saya sebagai orang Nagekeo. Nah, sudah ditandatangani. Tapi kelanjutan daripada penandatangan MOU ini menurut saya masih tidak jelas. Masih belum jelas. Belum ada pemerintah kerjasama misalnya kalau kemarin tanda tangan di Koperindak misalnya. Belum ada Pemda itu yang datang ke kita. Oke, hasil kalian berapa nih? 1 minggu. Kita siap pasok ke sana. Belum ada. Justru hari ini kami dibiarkan liar bebas bermain di pasaran. Sebelumnya yang bisa Anda harapkan dari adanya BOP ini? Harapan kita kan BOP ini kan kebetulan Labuan Bajo ini menjadi wisata premium, banyak wisatawan asing yang datang sehingga hasil pertanian kita itu bisa terjual ke sana. BOP itu bisa menampung hasil-hasil hortikultura, pertanian dan apapun itu dari kita ini yang dari daerah Flores ini. Itu harapan kita. Nah, sehingga nilai jualnya bisa lebih. Karena kalau kita spekulasi di pasar lokal, memang tidak mungkin. Kecuali kita tanam dalam jumlah kecil. Kalau kita tanam dalam jumlah besar, maka hasil produksinya juga dalam jumlah besar. Harapan kita adalah ini bisa dijual. Nah, dan BOP itu pintu masuknya untuk ke sana. Karena begini, kami punya prinsip, kami menanam. Terus kami yang menghasilkan. Nah, kami berharap hasil itu juga bisa memuaskan kami untuk meningkatkan ekonomi kami. Kami tidak berharap muluk-muluk dengan pemerintah untuk memberikan uang. Kami minta pemerintah untuk memfasilitasi kami agar hasil yang kami
hasil pertanian yang ada di kami ini bisa terjual. Kami mengabarkan, Anda memutuskan.